ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu dengan Bu Rizka kembali. Hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama di semester 2, yaitu tentang teori relativitas khusus. Apa sih teori relativitas khusus? Mari kita bahas bersama-sama. Teori relativitas khusus didasarkan pada dua postulat, yaitu yang pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama meskipun diamati dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap kerangka acuan yang lainnya. Yang kedua, kelajuan cahaya di dalam ruang hampa adalah konstan untuk semua pengamat, tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Konsekuensi dari postulat Einstein, maka akan muncul 4 besaran dalam teori relativitas khusus. Yang pertama adalah kecepatan relatif. Seperti kita ketahui bahwa di alam semesta tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Bicara kecepatan relatif adalah penjumlahan kecepatan benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Meskipun demikian, tetap nilainya tidak melebihi dari nilai kecepatan cahaya. Masih ingat berapa besarnya? Yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Baik, selanjutnya. Ada kecepatan relatif, ada juga yang namanya panjang benda atau dikenal dengan istilah konstruksi panjang. Konstruksi panjang adalah panjang yang dialami oleh benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Yang ketiga, massa benda. Apa itu massa benda? Massa benda relatif adalah massa benda yang dialami oleh benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka besar massanya lebih besar daripada massa ketika dia diam. Berbeda dengan konstruksi panjang, panjang benda yang bergerak seolah-olah lebih pendek daripada benda yang diam. Yang terakhir adalah waktu atau dikenal dengan dilatasi waktu. Ketika anak-anak punya sebuah jam tangan dan jam tangan itu dibawa oleh seseorang yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka jam tangan yang dibawa jalan-jalan tadi akan membaca waktu lebih lambat daripada jam tangan yang dipakai oleh orang yang tidak kemana-mana. Sehingga ketika ada dua anak kembar yang berusia sama, yang salah satunya berjalan atau bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, maka ketika kembali lagi, anak kembar yang berjalan akan kelihatan lebih muda daripada anak yang tidak kemana-mana. Kenapa? Karena perputaran waktu yang dialami oleh benda yang bergerak itu lebih lambat daripada waktu yang tidak bergerak kemana-mana. Oke, itu dulu tentang teori relativitas khusus. Masih penasaran? Ayo semangat belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Sampai jumpa pada tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.